Cek, oke. Kali ini kita akan belajar tentang fragmen pada Android Kotlin. Apa itu fragmen? Fragmen adalah bagian UI aplikasi Anda yang dapat digunakan kembali. Jadi, fragmen ini familiar dan identik dengan bahasa pemrograman Android, entah itu Kotlin atau Java. Nah, apa itu fragmen? Fragmen adalah bagian UI aplikasi yang dapat digunakan kembali. Sebuah fragmen menentukan dan mengelola tata letaknya atau mengelola layoutnya sendiri, memiliki siklus prosesnya sendiri, serta dapat menangani peristiwa inputnya sendiri. Fragmen tidak dapat berjalan sendiri, fragmen harus dihosting atau tetap harus ada activity yang menaunginya atau fragmen lainnya. Hierarki tampilan fragmen menjadi bagian dari atau dilampirkan ke hierarki tampilan host. Jadi singkatnya adalah fragmen itu tampilan UI yang bisa kita gunakan kembali gitu. Jadi salah satu contoh paling common, paling familiar fragmen adalah ketika kita menggunakan bottom navigation bar. Bottom navigation bar itu kalau misalnya teman-teman pernah membuka aplikasi terus di bawahnya itu punya bottomnya sendiri seperti ini. Misalnya ada orang yang meredesain ini aplikasi, tampilan aplikasi Tokopedia-nya. Nah, di bagian bawah sini ada yang namanya bottom navigation bar. Biasanya isinya home, profile, kalau di sini store, ada dan lain-lainnya gitu. Dan banyak aplikasi yang mengadopsi penggunaan bottom navigation bar ini gitu. Selain bottom navigation bar, fragment juga bisa digunakan untuk membuat navigation drawer. Ini namanya navigation drawer. Salah satu contoh yang menggunakan navigation drawer adalah aplikasi Gmail. Kalau misalnya teman-teman buka Gmail, maka akan muncul daftar emailnya dan di sini ada navigation drawer yang bisa kita klik sehingga tampil seperti ini contohnya. Dan masih banyak lagi aplikasi yang mengadopsi navigation drawer ini. Oke, langsung aja kali ini kita akan latihan membuat fragmen. Khususnya kita akan membuat bottom navigation bar ini. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat projectnya dengan nama latihan membuat fragmen. Pilih yang empty views activity atau empty activity, pastikan tidak ada logo Jetpack Compose-nya karena kita belum menggunakan ini. Latihan membuat. Oke, jika sudah pada activity main, kita hapus text view-nya, kita buat frame layout. Oke. Layout di bawahnya ada button navigation view. Di sini. Constraint button to top of.
off-nya ke string and string and to type off string start to start off. Ini kita beri ID frame layout. Selanjutnya pada button navigation view, constraint button to button off. String to string. Oh, di sini constraint button to button off. Oke. Maka di sini di paling bawah kita sudah menambahkan button navigation view-nya di paling bawah layout-nya. Sisanya frame layout-nya sampai ke atas. Selanjutnya kita buat dulu ikonnya seperti biasa di vector asset. Kita buat icon home. Home. Selanjutnya profile. Biasanya kata kuncinya person ya. Tapi di sini kita akan menggunakannya sebagai menu profile. Terakhir ada setting. Settings ini. Selanjutnya kita membuat direktori baru. Klik kanan di res. Android Resource Directory. Pilih menu nih ya. Lalu oke. Di sini kita akan membuat file baru, menu resource file dengan nama bottom-nav. Kita ubah kodenya jadi nggak bisa, harus icon title-nya adalah yang pertama ini, selanjutnya ID-nya itu home, ikonnya dari drawable icon home.
Kita duplikat aja langsung sampai terbuat tiga. Di sini ada profile. Selanjutnya yang ini adalah setting. Perhatikan di sini saya menggunakan settings dengan belakangnya S ya. Kalau sudah di bagian sini, tambahkan menu app bottom nav yang tadi kita buat. Maka di sini di bagian bottom langsung akan muncul tampilan dari bottom underscore nav yang tadi kita buat. Ikonnya sudah berubah, maka di sini harusnya berubah nanti ya. Dan ini masih loading mungkin ya. Selanjutnya kita buat fragmen untuk masing-masing menu tadi ya. Kita buat dari fragmen blank aja. Yang pertama adalah home fragment. Selanjutnya profile fragment. Lalu settings fragment. Maka di sini sudah dibuatkan juga layoutnya untuk masing-masing fragmen tadi. Kita ubah dulu ya sebagai pembeda. Di sini lah home fragment. Center. Colornya misalnya blue light. Blue light. Black. Dengan white. Oke, selanjutnya di fragmen profile sama. This is a home fragment. This is a profile fragment. Backgroundnya kita kasih warna yang beda, itu hijau misalnya, hijau terang. Jadi ini juga belum kita buat graffiti center, sorry, bukan layout graffiti tapi graffiti aja. Selanjutnya terakhir setting.
fragment. Dan center terhadap gravity. Di sini supaya beda lagi kita buat orange light. Oke. Kita akan menambahkan view binding seperti materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk mempermudah mengakses view. View binding true. Sync now. Sepertinya kita di sini harus menambahkan sama dengan. Oke. Try again. View binding berhasil ditambahkan di project kita. Selanjutnya kembali ke main activity. Kita akan menambahkan view binding di activity ini. Private let init var binding activity main binding. Oke, jika sudah, sini binding sama dengan activity main binding inflat layout inflator. Binding dot root. Lalu kita akan menambahkan fungsi dari tiap bottom navigation ini. Apabila diklik maka akan berpindah atau mengaktifkan fragmen tertentu. Oke. Sini. Pertama kita harus buat function baru yang terpisah dari onCreate yang berguna untuk berpindah antar fragmen. Create function replace fragment. Di sini butuh parameter fragment. Ya. Jika kita bedah kodenya sedikit, di sini fragment transaction akan memulai transaksi baru dari fragment manager. Transaksinya apa? Transaksinya adalah mengubah fragmen yang aktif menjadi fragmen yang kita inginkan di sini. Oke. Yang kita inginkan fragmen ini tahu dari mana? Dari fragmen yang dikirim di dalam function replace fragment alias di sini. Maka di sini dia butuh satu parameter fragmen. Dia butuh tahu fragmen apa yang mau diganti. Seperti itu. Jika sudah,
maka fragment transaction.commit, maka fragmen akan mengubah fragmen yang aktif menjadi fragmen yang diinginkan, seperti itu. Sekarang kita tambahkan fragmennya, home fragment misalnya, seperti itu. Maka sudah tidak ada tanda berwarna merah lagi yang menandakan bahwa kode masih error. Selanjutnya, kita belum mengaktifkan fungsi bottom navigation view-nya. Bottom navigation view on set on item selected listener. Oke. Kita akan menggunakan when di sini. Jadi ketika item atau menu item yang diklik tuh, dia mengambil ID-nya. Ketika yang diklik adalah home, maka apa yang terjadi? Dia akan mereplace fragment menjadi home fragment. Oke. Begitu pula dengan profile. Jika yang diklik adalah profile, di sini masih merah karena when ini belum ada return-nya. Kita tambahkan return true. Oke. Terakhir, ID settings replace fragment settings fragment. Oke, jika sudah, maka jalankan aplikasinya. Berhasil, maka fragmen yang pertama kali dijalankan adalah home fragment. Karena kode berikut ini, replace fragment. Dan terlihat fragmen yang aktif di sini dari bottom navigation-nya. Jika yang diklik ini, maka berpindah ke profile fragment. Jika yang diklik setting, maka berpindah ke setting fragment. Itu Anda bisa mengcustom lagi bottomnya agar lebih terlihat jelas highlightnya, fragmen yang aktif di mana, seperti itu. Untuk membuat view binding di dalam fragmen membutuhkan sedikit cara yang berbeda, yaitu seperti ini. Ini di sini tambahkan bindingnya. Ini bisa kita tutup saja karena kita tidak menggunakannya. Lalu di bagian ini juga kita akan membuat binding sebagai fragment home binding, inflator, container, dan post. Lalu returnnya oke, kita hapus saja simbol nolnya. Di sini juga kita tidak menggunakannya. Lalu di mana kalian bisa mengakses view di dalam fragmen ini? Kalian membutuhkan satu function lagi. Oke. Function yang bernama on view
created yang ini ya. Nah, di sini kalian bisa mengakses binding apa di dalam layout sini. Misal kita buat ID-nya ID dulu, text home. Oke. Maka di sini harusnya ada text home. Nah, seperti itu.